Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar Al-Quran Surah At-Tin pada pertemuan yang ketiga ini. Kami dari tim media KKG PAI Kecamatan Lawang, Sekolah Dasar kelas 5 Kecamatan Lawang. Sebelum kita mengulang seputar Quran Surat At-Tin, marilah kita bersama-sama membaca doa. Semoga kegiatan belajar tentang kandungan surah Quran Surat At-Tin ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya harapan kita semua menjadi anak yang soleh dan solihah. Tentunya anak yang bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Biridhanillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Marilah kita mengulang sedikit seputar Quran Surat At-Tin agar kita senantiasa tidak hilang materi-materi pekan-pekan kemarin. Surah At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat yang pertama. Quran Surat At-Tin artinya adalah buah At-Tin, buah tin. Kemudian surat At-Tin urutan yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin memiliki 8 ayat. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah dan tergolong surah Makkiyah karena turunnya itu sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Marilah pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang pengetahuan kandungan Quran Surat At-Tin. Isi kandungan Quran Surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah pada 3 tempat diutusnya seorang Rasul. Yang pertama adalah buah tin dan buah zaitun. Yang kedua adalah Bukit Sinai, yang mana Bukit Sinai itu tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga adalah Allah bersumpah dengan istilah negeri yang aman atau kota Mekah, yang mana kota Mekah itu tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjut kandungan ayat yang pertama yang berbunyi Wattini wazzaitun. At-Tin mengisyaratkan sebuah fase kehidupan manusia pertama di surga. Disitulah ia berteduh di bawah rindangnya pohon tin. Kemudian Az-Zaitun sendiri mengibaratkan fase kehidupan Nabi Nuh beserta anak dan cucunya yang saat mengalami musibah banjir melihat burung membawa daun zaitun. Ayat yang kedua, Waturi Sinin. Sementara Tursina atau Tursin merujuk pada ditetapkannya syariat Nabi Musa di sekitar Gunung Sinai dan munculnya cahaya tauhid di dunia. Yang ketiga adalah Wahadzal baladil amin. Sedangkan al-baladil amin mengibaratkan tempat keberadaan kota Mekah yang menjadi tempat tinggal sekaligus penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat yang keempat adalah Laqad khalaqnal
insana fi ahsani taqwim. Dalam Quran Surat At-Tin juga terdapat kandungan yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sejumlah potensi kepada manusia sehingga bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dibandingkan makhluk lainnya. Ayat yang kelima adalah summa radadnahu asfala safilin. Allah akan mengembalikan kedudukan manusia pada tempat yang serendah-rendahnya. Ada sebagian menafsirkan sebagai seperti manusia saat bayi. Namun terdapat tafsir yang menyebutkan kesengsaraan dan neraka. Asfala safilin. Kemudian yang keenam, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari tempat yang serendah-rendahnya. Orang yang beriman dan beramal saleh juga akan memperoleh pahala tidak terputus dari Allah. Pahala tersebut akan diterima di dunia maupun di akhirat. Yang kedelapan dan yang ketujuh dan delapan adalah fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatan dan amalannya. Allah akan memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya untuk semua makhluknya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Oke, itu saja sedikit kandungan tentang Quran Surat At-Tin. Sekarang adalah tugas untuk anak-anak kelas 5. Yang pertama, rangkum semua kandungan Surat At-Tin pada buku tulis agama Islam. Yang kedua adalah setelah kalian merangkum, tentunya dikumpulkan yang sudah ditentukan hari oleh Bapak Ibu Guru. Yang ketiga adalah setelah kalian merangkum, dilihat LKS-nya halaman 13, kerjakan penilaian harian pelajaran 1. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.